Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas akuntansi 2025B akan menjelaskan materi statistik bab 2, yaitu menggambarkan data, tabel frekuensi, distribusi frekuensi, dan penyajian grafik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Adila Izati, dan rekan-rekan saya yaitu Aida Fitria Putri, Dinda Dwi Sagita, Nabila Syafi, Revalina Dewi Cahaya Ningrum, dan Zafil Priagung. Langsung saja masuk ke dalam tujuan, menyusun data kualitatif ke dalam tabel frekuensi. Menyajikan tabel frekuensi dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran, menyusun data kuantitatif ke dalam distribusi frekuensi, menyajikan distribusi frekuensi untuk data kuantitatif dengan histogram, poligon frekuensi, dan poligon frekuensi kumulatif. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang adalah sebuah grafik di mana kelas-kelas ditampilkan pada sumbu horizontal dan frekuensi kelas pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas digambarkan secara proporsional terhadap tinggi batang. Seperti yang terlihat dalam contoh, data memperlihatkan jumlah kendaraan terjual bulan lalu di Winter Autoplex berdasarkan jenisnya. Ada dua kategori, yaitu kendaraan impor dan kendaraan lokal. Dari grafik terlihat bahwa kendaraan impor terjual sekitar 40 unit, sedangkan kendaraan lokal terjual lebih banyak sekitar 80 unit. Artinya, penjualan kendaraan lokal lebih tinggi dibandingkan kendaraan impor. Selanjutnya, ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang menunjukkan proporsi atau presentase yang direpresentasikan oleh setiap kelas dari jumlah total frekuensi. Seperti yang terlihat dalam tabel, menunjukkan pemakaian penjualan dalam juta dolar beserta presentasenya. Dari data ini terlihat bahwa pemakaian terbesar adalah untuk hadiah sebesar 59%, yaitu lebih dari setengah total dana. Diikuti oleh pembayaran untuk pendidikan sebesar 30%, sementara itu untuk bonus atau komisi dan biaya operasi hanya mengambil porsi kecil, yaitu 6% dan 5%. Dengan demikian, diagram lingkaran ini menegaskan bahwa sebagian besar dana penjualan dialokasikan untuk hadiah, sedangkan biaya operasional menempati porsi terkecil. Kita juga bisa membuat diagram lingkaran menggunakan Excel seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data dalam kategori yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Contohnya seperti gambar di samping ini. Yang selanjutnya yaitu tabel frekuensi. Tabel frekuensi sebuah pengelompokan data kualitatif ke dalam kelas-kelas yang bersifat saling terpisah atau mutually eksklusif yang menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Contohnya seperti gambar di samping ini. Frekuensi kelas relatif. Frekuensi kelas dapat diubah menjadi frekuensi kelas relatif untuk menunjukkan bagian atau pecahan dari jumlah total observasi pada setiap kelas. Frekuensi relatif menggambarkan hubungan antara jumlah pada suatu kelas dengan jumlah total observasi. Berikut merupakan contoh dari frekuensi kelas relatif. Terdapat tabel frekuensi relatif pada penjualan kendaraan di Winter Autoplex bulan lalu. Dengan jenis mobil domestik memiliki jumlah model 50 dengan frekuensi relatif 0,625. Kemudian jenis mobil asing memiliki jumlah model 30 dengan frekuensi relatif 0,375. Kemudian jumlah dari kedua jenis mobil dengan memiliki jumlah model 80 dan frekuensi relatifnya 1000. Selanjutnya distribusi frekuensi. Yang pertama titik tengah kelas, yaitu titik yang membagi kelas menjadi dua bagian yang sama. Nilainya adalah rata-rata dari batas atas dan batas bawah kelas. Yang kedua, frekuensi kelas, yaitu jumlah observasi dalam tiap kelas. Dan yang ketiga, interval kelas, di mana diperoleh dari selisih batas bawah suatu kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Kemudian, contoh dari membuat tabel distribusi frekuensi, di mana disebutkan Ibu Catherine Ball dari Auto USA ingin membuat tabel, bagan, dan grafik untuk menunjukkan harga jual rata-rata di berbagai dealer. Tabel di sebelah kanan hanya melaporkan harga dari 80 kendaraan yang terjual bulan lalu di Winter Autoplex.
Tabel tersebut merupakan harga kendaraan yang terjual bulan lalu di Widner Autoplex dengan harga tertinggi sebesar $35.925 dan harga terendah sebesar $15.546. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh cara menyusun tabel frekuensi. Langkah pertama adalah menentukan jumlah kelas. Untuk menentukan jumlah kelas, kita bisa menggunakan aturan 2 pangkat K. Dengan syarat, hasilnya harus lebih besar dari jumlah data. Dalam contoh ini, jumlah kendaraan yang terjual adalah 80, jadi N sama dengan 80. Jika kita mencoba menggunakan 6 kelas, maka 2 pangkat 6 adalah 64. Hasilnya masih lebih kecil dari 80, sehingga 6 kelas tidak cukup. Jika kita mencoba 7 kelas, maka 2 pangkat 7 adalah 128. Hasilnya lebih besar dari 80. Jadi jumlah kelas yang direkomendasikan adalah 7. Untuk langkah kedua adalah menentukan interval atau lebar kelas. Rumus yang digunakan yaitu ada di dalam sana, yaitu I sama dengan tanda kurung H-L tanda tutup per K, di mana I adalah interval kelas, H nilai tertinggi, L nilai terendah, dan K jumlah kelas. Dari data yang ada, nilai tertinggi adalah 35.925 dan nilai terendah adalah 15.546, maka jika mereka dikurangin, terus dibagi dengan 7 adalah hasilnya 2.911. Angka ini kita bulatkan agar lebih mudah, misalnya menjadi kelipatan 100 atau 1000. Jadi kita gunakan lebar kelas sebesar 3000. Setelah kita menentukan jumlah kelas dan lebar kelas, langkah berikutnya adalah menetapkan batas kelas masing-masing. Karena kita sudah menetapkan lebar kelas sebesar 3000, maka kita mulai dari data terendah yaitu sekitar 15.000 dengan menambahkan lebar kelas 3000. Kita bisa membentuk interval kelas seperti yang ada di contoh tersebut. Setelah itu, dengan demikian, kita sudah memiliki 7 interval kelas yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Untuk langkah keempat, kita mulai dengan mencatat atau menandai data ke dalam setiap kelas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Proses ini disebut dengan tally. Jadi, setiap data harga kendaraan dimasukkan ke kelas sesuai intervalnya. Misalnya, harga kendaraan yang berada pada kisaran 15.000 sampai 18.000 dicatat ke kelas pertama, harga yang berada pada 18.000 sampai 21.000 dicatat ke kelas kedua, dan seterusnya hingga kelas terakhir. Kemudian, pada langkah kelima, kita menghitung jumlah data dalam setiap kelas tersebut. Hasilnya terlihat bahwa kelas pertama memiliki 8 data, kelas kedua 23 data, kelas ketiga 17 data, kelas keempat 18 data, kelas kelima 8 data, kelas keenam 4 data, dan kelas terakhir hanya 2 data. Jika kita jumlahkan seluruh frekuensi dari tiap kelas, totalnya adalah 80. Ini sesuai dengan jumlah kendaraan yang terjual pada awal data, sehingga perhitungan kita sudah benar dan konsisten. Di slide ini kita membahas distribusi frekuensi relatif. Distribusi ini didapat dengan cara membagi frekuensi tiap kelas dengan jumlah total observasi. Sebagai contoh, di tabel terlihat ada 80 kendaraan yang terjual. Pada kelas harga 15-18.000 dolar, jumlah kendaraan yang terjual ada 8. Jadi frekuensi relatifnya adalah 8 dibagi 80 sama dengan 0,10 atau 10%. Dari hasil ini, kita bisa melihat bahwa kelas dengan penjualan terbanyak adalah di harga 18-21.000 dolar. Karena proporsinya paling besar, hampir 29% dari total penjualan. Kemudian, setelah kita menyusun tabel distribusi frekuensi dan juga distribusi frekuensi relatif, data tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Ada 3 bentuk grafik utama yang biasa digunakan, yaitu histogram. Ini untuk data kuantitatif mirip diagram batang, tapi kelas datanya berurutan dan menempel. Kemudian yang kedua ada polygon frekuensi. Ini berbentuk garis yang menghubungkan titik tengah tiap kelas dengan frekuensinya. Yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif. Ini digunakan untuk melihat akumulasi data sampai batas tertentu. Dengan penyajian grafik ini, pola distribusi data bisa terlihat lebih jelas. Apakah datanya simetris, condong ke kiri, atau condong ke kanan.
Kemudian di slide berikutnya yaitu histogram. Histogram digunakan untuk menyajikan distribusi frekuensi dari data kuantitatif. Bentuknya memang mirip dengan diagram batang, tapi bedanya histogram tidak ada jarak antar batang karena kelas-kelas datanya berurutan dan saling berdekatan. Pada contoh ini, ditampilkan data harga jual kendaraan Widner Autoplex. Sumbu horizontal menunjukkan kelas harga kendaraan, sumbu vertikal menunjukkan jumlah kendaraan yang terjual di tiap kelas harga. Tinggi batang menggambarkan frekuensi penjualan di kelas tersebut. Dari histogram, terlihat bahwa penjualan terbanyak ada di kelas harga 18 sampai 21 ribu dolar dengan frekuensi 23 kendaraan. Ini sesuai dengan hasil distribusi frekuensi relatif yang tadi kami bahas. Tabel kedua menunjukkan grafik distribusi frekuensi kumulatif dari tabel di atas sebelumnya. Sumbu X menunjukkan rentang harga kendaraan dalam ribuan dolar. Sumbu Y kiri yang berwarna kuning menunjukkan jumlah kendaraan terjual atau kumulatif frekuensi, sedangkan sumbu Y kanan berwarna hijau menunjukkan persentase kendaraan terjual. Garis hijau menunjukkan garis frekuensi kumulatif atau jumlah kumulatif kendaraan yang terjual, sedangkan titik-titik merah dan biru menunjukkan posisi data berdasarkan rentang harga dan jumlah kumulatif. Perhatikan bahwa grafik ini menarik dari kiri ke kanan, sesuai dengan meningkatnya harga dan jumlah kumulatif kendaraan. Titik-titik menggambarkan posisi kumulatif frekuensi untuk setiap batas kelas. Misalnya, pada harga di bawah 21.000 dolar, kumulatif frekuensi mencapai 31 kendaraan. Pada harga di bawah 27.000 dolar, kumulatif frekuensi sudah mencapai 66 kendaraan. Poligon frekuensi adalah grafik berbentuk garis yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana data tersebar. Poligon frekuensi juga menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Mengapa disebut mirip dengan histogram? Karena fungsinya mirip dengan histogram. Hanya saja bentuknya berupa garis, bukan batang. Cara membuatnya, kita bisa mengambil titik tengah dari setiap kelas, kelompok data, lalu titik itu dihubungkan dengan nilai frekuensinya. Setelah semua titik-titik dibuat, titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis lurus sehingga membentuk sebuah pola atau gelombang. Kelebihan dari poligon frekuensi ini adalah lebih mudah untuk melihat pola distribusi data dan membandingkan dua atau lebih kelompok dalam satu grafik. Tabel kedua menunjukkan grafik distribusi frekuensi kumulatif dari tabel di atas sebelumnya. Sumbu X menunjukkan rentang harga kendaraan dalam ribuan dolar. Sumbu Y kiri yang berwarna kuning menunjukkan jumlah kendaraan terjual atau kumulatif frekuensi, sedangkan sumbu Y kanan berwarna hijau menunjukkan persentase kendaraan terjual. Garis hijau menunjukkan garis frekuensi kumulatif atau jumlah kumulatif kendaraan yang terjual, sedangkan titik-titik merah dan biru menunjukkan posisi data berdasarkan rentang harga dan jumlah kumulatif. Perhatikan bahwa grafik ini menarik dari kiri ke kanan, sesuai dengan meningkatnya harga dan jumlah kumulatif kendaraan. Titik-titik menggambarkan posisi kumulatif frekuensi untuk setiap batas kelas. Misalnya, pada harga di bawah 21.000 dolar, kumulatif frekuensi mencapai 31 kendaraan. Pada harga di bawah 27.000 dolar, kumulatif frekuensi sudah mencapai 66 kendaraan. Tabel pertama menunjukkan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kolom selling price menunjukkan rentang harga kendaraan yang dijual dalam ribuan dolar. Contohnya 15 up to 18 artinya kendaraan dengan harga 15 dolar sampai di bawah 18 dolar. Kolom frekuensi menunjukkan jumlah kendaraan yang terjual di rentang harga tersebut. Sedangkan kolom kumulatif frekuensi menunjukkan jumlah kumulatif kendaraan yang terjual hingga batas atas pada kendaraan tersebut. Contohnya pada 21 up to 24, kumulatif frekuensi sama dengan 48. Artinya sebanyak 48 kendaraan terjual dengan harga di bawah 24.000 dolar. Kolom terakhir adalah proses penjumlahan frekuensi secara bertahap untuk memperoleh kumulatif frekuensi.